Senyawa alkohol merupakan senyawa hidrokarbon yang berikatan dengan gugus OH, di mana struktur umumnya adalah ROH seperti gambar berikut dengan rumus molekul CnH2n+20. Senyawa ini terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil. Yang pertama itu ada alkohol primer, di mana jika gugus OH ini mengikat satu atom karbon lain, contohnya seperti benzil alkohol. Nah, yang kedua itu ada gugus alkohol sekunder, itu jika gugus OH-nya mengikat 2 atom karbon, contohnya seperti mentol. Nah, yang ketiga adalah alkohol tersier, di mana jika gugus OH-nya mengikat 3 atom karbon, seperti norethindron. Nah, senyawa eter itu adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus O, di mana struktur umumnya adalah ROR. Rumus molekul yang sama pada alkohol, dia juga memiliki rumus CnH2n+. Perbandingan sifat antara alkohol dengan eter. Pertama, titik didih yang dimiliki oleh alkohol itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pada eter. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena molekul-molekul alkohol dapat berikatan hidrogen dengan sesamanya, sedangkan eter tidak. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Contohnya ikatan antar molekul alkohol yaitu molekul etanol dengan etanol, di mana atom O pada gugus OH lebih negatif, sedangkan H-nya lebih positif. Ketika bertemu dengan molekul yang sama, maka atom O yang bernilai negatif akan berikatan dengan atom H yang lebih positif. Sedangkan pada eter, semua atom H berikatan dengan atom C sehingga tidak ada H yang lebih positif, maka dari itu antar molekul eter tidak dapat berikatan hidrogen dengan sesamanya. Yang kedua, meskipun molekul-molekul eter tidak dapat berikatan dengan hidrogen sesamanya, tetapi eter tetap bisa berikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH, seperti air, alkohol, fenol, dan senyawa dengan gugus amina. Contohnya ikatan hidrogen antara dietil eter dengan H2O. Maka atom O yang bernilai negatif pada dietil eter akan berikatan dengan atom H positif yang ada pada H2O membentuk ikatan hidrogen. Reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol dan juga eter yaitu yang pertama, alkohol itu dapat bereaksi dengan logam aktif, sedangkan eter itu tidak bisa. Atom H dari gugus OH pada alkohol itu akan disubstitusi oleh logam aktif seperti natrium, kalium, sehingga akan membentuk alkoksida dan juga gas hidrogen. Contohnya yaitu pada etanol. Etanol itu akan bereaksi dengan atom natrium sehingga nantinya akan membentuk natrium etoksida dengan gas hidrogen. Hal ini terjadi karena H pada gugus OH si etanol itu disubstitusi oleh si natrium. Yang kedua, alkohol dan eter itu dapat disubstitusi oleh atom halogen bila direaksikan dengan HX pekat, PX3 atau PX5, di mana X yang dimaksud di sini adalah atom halogen. Nah, apa itu atom halogen? Atom halogen itu adalah atom yang kalau dia ada di periodik unsur itu berada pada golongan 7A seperti fluor, klor, Bri, At, dan juga Ts. Nah, contoh reaksi ini adalah etanol yang dapat bereaksi dengan HCl, dia akan membentuk C2H5Cl dan air, di mana gugus OH pada etanol itu akan disubstitusi oleh atom klor. Kemudian contoh lainnya yaitu etanol direaksikan dengan PCl3, itu akan membentuk C2H5Cl dan juga H3PO3. Selain itu ada juga alkohol yang direaksikan dengan PCl5, dia akan membebaskan HCl. Contohnya seperti etanol, dia direaksikan dengan PCl5 membentuk C2H5Cl, POCl3 dan juga HCl. Disinilah letak perbedaan antara alkohol dengan si eter. Nah, eter itu dia bisa bereaksi dengan PCl5, tetapi eter tidak bisa membebaskan HCl seperti pada alkohol. Kemudian ada reaksi oksidasi, di mana alkohol dan eter ini merupakan senyawa yang sama-sama mudah terbakar, sehingga dari oksidasi itu dia akan menghasilkan CO2 dan juga H2. Contohnya pada etanol itu direaksikan dengan gas oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan juga H2. Pada eter
yaitu CH3O CH3 dengan gas oksigen akan menghasilkan CO2 dan juga H2O juga. Namun kelebihan alkohol ini ia dapat teroksidasi dengan zat-zat pengoksidasi sedang seperti K2Cr2O7, KMNO4 dalam lingkungan asam. Nah, di sini ada 3 kasus yang terjadi, yaitu pada alkohol primer dia akan membentuk aldehida dapat teroksidasi membentuk asam karboksilat. Nah, pada alkohol sekunder dia dapat membentuk keton, sedangkan pada alkohol tersier dia tuh nggak bisa teroksidasi. Perlu diingat dalam hal ini reaksi oksidasi alkohol itu sebuah atom oksigen dari oksidator dia akan menyerang H-karbinol, yang mana H-karbinol itu adalah atom H yang terikat pada atom karbon karbinol. Atom karbon ini adalah atom karbon yang terikat pada gugus OH. Contohnya reaksi oksidasi etanol. Etanol merupakan salah satu contoh alkohol primer yang mana oksigen dari oksidator akan menyerang si atom H-karbinol sehingga terbentuk sebagai gambar berikut. Nah, pada gambar ini atom H pada gugus OH yang satu dengan gugus OH yang kedua itu akan dilepas karena dia nggak stabil, sehingga nantinya dia akan berubah menjadi aldehid. Nah, aldehid ini masih bisa diserang sama si oksigen karena dia masih punya H-karbinol, sehingga akan membentuk asam karboksilat. Proses ini kurang lebih sama alkohol sekunder. Hanya bedanya hasil akhirnya pada alkohol sekunder nanti adalah keton, sedangkan kalau pada primer dia asam karboksilat. Kalau pada alkohol tersier dia nggak terjadi reaksi oksidasi, contohnya pada 2-metil 2-propanol. Kemudian ada reaksi esterifikasi, di mana alkohol ini bereaksi dengan asam karboksilat, membentuk ester dan juga air. Contohnya pada reaksi metanol dan asam metanoat. Gugus OH pada metanol itu akan lepas bersama atom H dari gugus OH pada asam metanoat, membentuk air. Dan R-aksen pada metanol yaitu CH3 akan berikatan dengan atom O dari gugus OH asam metanoat sehingga terbentuk metil etanoat. Dan yang terakhir adalah reaksi dehidrasi, di mana alkohol ini jika dipanaskan dengan H2SO4 dia akan mengalami dehidrasi atau melepas molekul air sehingga membentuk eter dan juga alkena. Namun hal itu bisa terjadi pada kondisi yang tertentu.